bertemu kembali di Belajar Statistik Bisnis. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan menu analisa deskriptif statistik di submenu deskriptif. Ya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang cara instalasi paket aplikasi SPSS versi 18 ini. Kemudian di pertemuan berikutnya juga kita sudah bahas tentang penggunaan menu deskriptif statistik untuk submenu frekuensi. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai menu yang berikutnya adalah menu deskriptif. Ya. Oke, silakan buka dataset yang sudah kita buat sebelumnya yang berisi tinggi badan dan gender. Ya. Oke, seperti ini ya datanya. Kemudian kita bisa pilih lakukan menu deskriptif statistik ini ya untuk melihat informasi yang terkait tentang deskripsi dari data-data yang kita udah buat ya. Kita ini klik di sini. Nah, di sini akan muncul dua data, dua variabel, tinggi dan gender. Kita pakai dulu yang pertama adalah tinggi dulu ya. Oke, kita tinggal pindahkan ke sini. Kemudian kita klik option. Nah, informasi ini sebenarnya yang ada di menu submenu deskriptif ini hampir sama seperti di menu frekuensi. Ada min juga, ada sum juga. Kalau kita perhatikan lagi ya, saya coba sekilas ya, kita hapus dulu ini. Kita lihat yang kemarin frekuensi. Nah, di bagian statistik ini, nah kita lihat di sini ada min, ada sum ya, sama ya, ada standar deviasi, ada skewness, ya seperti itu. Jadi hampir mirip dia dengan di menu frekuensi. Nanti kita akan lihat perbedaannya di mana. Ini saya ulangi lagi, saya pindahkan, kemudian saya klik option. Oke, kemudian yang berikutnya saya checklist, saya ingin lihat rata-rata, kemudian standar deviasi, kemudian nilai minimum dan maksimum. Oke, standar error min, ya range-nya ini nggak saya gunakan dulu nih, ya. Seperti itu. Kemudian saya pilih variable list. Ya, kemudian ini distribusi sebaran datanya ini kayak yang kemarin ya, grafiknya yang minggu kemarin. Kurtoisnya, skewness, kemiringannya seperti apa. Ini saya continue. Oke. Kemudian yang berikutnya setelah itu saya lihat saya checklist yang ini, shape standar ini. Jadi nanti akan muncul shape standar values ini nanti akan muncul sebuah variabel baru nanti. Di sini kan ada variabelnya kan ada dua. Nanti akan muncul variabel baru. Ya, oke. Kita klik OK kalau sudah selesai. Kita klik OK. Nah, nanti dia muncul outputnya. Ya, di bagian bawah. Nah, kita peroleh informasi seperti ini. Ya, informasinya. Ini saya copy dulu ya ke Word. Oke, saya pindahin lagi ke sini. Paste. Oke. Nah, ini ya. Kita lihat di sini. Nah, dari sini kita bisa tahu informasinya. Jadi, yang pertama adalah tentang N ini. N ini banyaknya data. Jadi ada 25 data, tinggi badan. Kemudian ada juga yang valid. Valid artinya 2025 ini semuanya valid. Ya, bagus bisa kita pakai semua ini. Seperti ini. Kemudian tinggi minimum itu ada 159. Tinggi maksimum 186. Rata-ratanya 170, sedangkan standar deviasinya adalah 6,0328. Seperti itu. Jadi ini adalah informasi tentang statistik deskriptifnya dia. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian perhatikan di menu yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini muncul tinggi badan. Ya, tinggi badan, gender, dan Z tinggi. Nah, ini namanya Z score nanti. Ya, jadi Z score ini adalah nanti akan kita lihat. Dia akan menyatakan sebagai variabel baru. Ya, nanti dari sini kita bisa cek ya seperti apa informasinya, kegunaannya seperti apa. Nah, ini ada muncul variabel baru dia di sini. Seperti ini. Oke. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita lihat informasi apa lagi yang bisa kita ambil dari sini. Ya, kita cek lagi. Ini saya close dulu ya. Oke. Sebagai informasi ya, di modul yang kedua yang sudah saya upload juga di MyCIC,
ada analisanya di sini tadi ya, yang tadi kita lihat tadi itu bahwa N itu adalah menyatakan jumlah data sebanyak 25. Kemudian yang valid itu adalah data yang valid, minimum adalah tinggi minimumnya, sedangkan maksimum tinggi maksimum. Kemudian 170 itu adalah nilai rata-rata atau nilai ukuran pemusatan data tinggi badan dari sekumpulan data yang ada. Kemudian berikutnya adalah standar deviasi, itu menyatakan nilai yang digunakan untuk menyatakan sebaran data, jadi sebaran antara satu data dengan data lain ya, seperti itu. Kemudian kita lihat juga analisa berikutnya ya. Nah, perhatikan di Z-score tadi itu ya, di Z-score tadi yang ini. Nah, ini nilai ini. Ini adalah Z-score, skornya di sini. Ya, skornya di sini. Nah, ini adalah kalau dilihat di sini dia menyatakan apa? Jadi Z-score ini dipakai untuk kita melihat lebih cepat atau dengan cepat kita melihat nilai mana yang memiliki penyimpangan yang cukup jauh dari nilai rata-ratanya atau outlier-nya. Jadi kelihatan itu yang data-data itu menyimpang. Misalkan contoh gini, rata-rata tingginya misalkan kita itu paling di 170. Kemudian ada satu anak katakanlah 2 meter tingginya. Nah, 2 meter itu dianggap sebagai penyimpangan ya. Kenapa? Karena sebarannya mungkin tinggi badan orang itu hanya ada di angka 170-an. Terus tiba-tiba satu orang nongol 2 meter. Atau satu kelas seperti sekarang ini kita dari berapa kelas nih, berapa orang nih di kelas ini? Ada 27 ya misalkan. Nah, misalkan dari 27 orang itu IPK rata-ratanya katakanlah sebarannya itu ada di angka 3,4 ya, 3,4. Nah, kemudian ada satu orang katakanlah 2,9. Nah, 2,9 ini itu dianggap sebagai eh, cukup jauh nggak dengan nilai rata-rata yang ada tadi, ya. Atau misalkan dia sendirian IPK-nya 4, kita di 3,2-an. Dia ada 4 sendirian. Nah, 4 itu terhadap nilai rata-rata total seperti apa di situ. Nah, itu dia bisa dilihat dari nilai Z score-nya. Jadi kalau nilai Z score-nya itu makin besar, itu menunjukkan bahwa data itu jauh dari nilai rata-rata. Jadi kalau misalkan tadi saya IPK-nya 4, kalian IPK-nya rata-rata di kelas ini ada di angka 3,2, maka selisih 4 ke 3,2 tadi kan ada lumayan kan, seperti itu. Nah, itu dianggap sangat mungkin merupakan data yang sifatnya outlier, ya, ada penyimpangan di situ. Seperti itu. Begitu juga di bawah ya, jadi outlier tuh bisa data penyimpanan itu bisa berada di bawah sekali ataupun di atas sekali. Nah, jika suatu data berdistribusi normal, maka nilai itu bisa kita standarisasi dengan nilai Z-nya itu. Caranya gini, nilai Z itu ngitungnya. Jadi nilai yang saat ini ada dikurangi dengan nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Nah, contohnya misalkan ini ya tadi, contohnya misalkan ini. Contohnya ini. Oke. Nah, oke. Oke, nah kita punya katakanlah 100, katakanlah kita lihat ya, kita punya rata-rata tadi 170 ya. Oke, ini rata-ratanya. Kita punya standar deviasi, ya ini saya copy ke Excel ya, 6,0328 ya. Nah, Z-score yang pertama, cara ngitungnya adalah nilai yang saat ini, yang 170 ini, ya tinggi badan yang 170 ini ya kita kurangi dengan rata-ratanya. Ya, kita kunci pakai F4, kurung tutup, kita bagi dengan standar deviasinya. Kita kunci lagi. Oke, kita dapat 0,13. Nah, ini bisa kita copy langsung ke bawah. Nah, perhatikan dengan data yang ada di sini. Ya, dengan data yang sudah kita copy ke sini. Nah, perhatikan nilainya sama nggak hitungannya dengan rumus itu. Ini sengaja saya dekatin ya. Kita lihat yang pertama. Kita cek yang pertama. Oke, sini sorry, ketutup tadi ya. Ini kita cek dulu yang pertama nih. Nah, perhatikan di sini. Ini 170. Ya.
Di sini 170 tingginya, 2. Nah, ini 0,1326, 0,1326, 0,39451 ya. Sampai yang terakhir kita lihat min 48 tuh, ya. Ini nolnya nggak ada ya. Dia nolnya nggak ditulis di kalau di SPSS, kalau di Excel ada 0, 0,484202. Oke, berarti rumusnya kayak tadi ya. Rumus cara ngitungnya itu adalah seperti ini. Ini adalah rumus untuk menghitung nilai Z-score-nya. Jadi kalau kita pakai SPSS, dia otomatis ngitung. Ya, jadi caranya tadi gimana Pak keluarnya? Jadi pada saat kita mau mengeluarkan di situ, pada saat kita menu analisis, deskriptif ini. Nah, jangan lupa pada saat kita memindahkan ke sini, ininya kita checklist. Shift standarnya value as variable. Nah, ini nanti kita tinggal pilih. Ya, seperti itu. Oke, jadi nanti akan muncul di sini nilai Z-score-nya. Oke, ya, ini rumusnya nih. Nah, silakan kalian hitung, lakukan perhitungan secara mandiri ya, seperti tadi untuk nilai-nilai yang lainnya. Oke, nah sekarang kita lihat ini data yang menyimpang tadi. Kalau kita perhatikan dari data ya tadi, ya misalkan kita punya datanya tadi kan lihat grafiknya kan sudah terdistribusi normal ya, artinya bentuk kurvanya itu dia udah gini nih, udah landai gini nih. Nah, itu ya udah bagus di situ. Kemudian dengan tingkat signifikasi 95%, ya, maka kita punya tingkat kepercayaan 95%, maka kita punya tingkat signifikan itu 5%, 100 dikurangi 95. Artinya kalau kita memakai uji dua sisi plus minus, maka batas kritisnya itu adalah 5% atau 2,5% kalau bagi dua. 5% total bagi dua. Jadi artinya sebelah sininya 5, 2,5, sebelah sininya 2,5 seperti itu. Nah, di sini kesimpulannya ini pada tabel Z perhitungan pada satu sisi itu 50%. Maka batas kritisnya adalah nilainya adalah 50% dikurangi dengan 2,5 ini. Kita peroleh adalah 4,75. 475 ini kalau kita lihat di tabel luas kurvanya adalah 1,96. Nah, saya coba cari ya. Oke. Nah, saya coba cari di internet tentang tabel Z. Jadi ini perhatikan di sini ada tabel Z di sini. Ya. Tadi itu dikatakan gini dia informasinya ini ya. Saya balikin lagi ke sini. Nah, samping ini. Nanti kalian tinggal cari ya tabel Z itu di internet. Nah, perhatikan di sini. Tadi nilai tingkat kepercayaan 95%, kemudian tingkat signifikasinya adalah 5% yang didapat dari 100% dikurangi 95, terus kemudian 5% itu bagi dua, sisi kanan dan sisi kiri. Ya. Nah, kemudian karena dia 50%, 50% kita kurangi 2,5 di sisi, kita nggak mau ngambil dia setengahnya itu sebelah sininya, misalkan di sininya, itu adalah 47,5%. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, ya kita cari yang 47,5 di sini angkanya di sini. Ada nggak? Di sini artinya gini. Sorry, saya ambil satu nih yang ditanda lingkaran ini. Saya besarin ya. Oke. Nah, kalau kita misalkan ngambil angka ini 0,3413 ini artinya adalah 34%, 13. Sedangkan yang kita inginkan tadi adalah 47,5%. Maka kita cari 47. Ini kan 41, 43. Sorry. Oke, nah, 43, 44, 45, 4 berapa tadi tuh? 47,5. 47 kita cari di sini 47 itu 47. Nah, ini kan ketemu nih 47,38, 47,44, 47,5. Nah, ada di sini. 47,5 nih. Nah, 47,5 ini lihat ke barisnya ini ada 1,9. Kemudian 47 ini ada di atasnya ini ada berapa nih? 0,6, 0,06. 0,06 ditambah dengan 1,9 itu artinya nanti dapat nilai 1,96. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi ini nilai 1,96 ini adalah dari tabel. Oke, ya 1,96 ini dari tabel ini. Ya, ini tabel Z. Oke, 1,96. Oke. Nah, kemudian
eh, cirinya adalah kita lihat di sini. Dari nilai variabel Z itu terlihat ya eh, yang paling tinggi ya kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini tadi sebaran data yang paling tinggi tadi. Kita cek di sini. Yang angka yang paling tingginya itu ada di Z Z Z. Nah, ini nih. Oke, nih. Data ke-19 186,2,73. Ya, jadi kan Z score itu kalau dia makin besar berarti yang paling besar ini yang kita anggap sebagai outlier-nya. Ini kan paling tinggi dia, tinggi badannya itu 186. Ya, wanita ya, 2,73. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. 2,73 ini ya, nilai Z tinggi yang di luar. Jadi kan dia lebih besar nilainya ini. Nilai aslinya ini outlier nilai Z score itu lebih besar dari sini. Ya, maka karena dia lebih besar dari 1,9. Jadi ini titik kritis ini artinya batas batas minimal batas minimal untuk tinggi badan itu kalau bisa di bawah 1,96 yang diambil. Nah, kebetulan ada tinggi badan yang nilai outlier-nya itu kita hitung 2,7. Nah, jadi 2,7 inilah yang kita anggap sebagai outlier atau nilai yang berbeda dengan tinggi-tinggi badan yang lain. Oke. Tapi karena cuma hanya satu, nggak ada lagi yang lain yang nilainya lebih besar, yang di atas ataupun yang lebih tinggi ini tidak ada, maka dia cukup cukup bagus. Tapi kalau semuanya maka jelek itu datanya seperti itu. Ya, coba kita cek lagi ya, misalkan seperti ini ya. Nih, kita lihat ya. Tadi kan 1,96 ya. Kita lihat dari atas nih. Ini kan 0, 0,3, 1,6. Tadi kan 1,9 ya. Jadi kan ini hampir nih. Ini oke. 17 ini oke, minus 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 nggak kita ambil. Oke, bagus minus itu artinya. Oke, 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 oke. Oke, nah ini kan paling tinggi kan ini. Ya, adapun ini 1,22. Ya, tapi dia kan masih di bawah angka kritis ya, di bawah angka kritis 1,96. Oke, itu yang kita maksud dengan bagaimana cara kita melakukan analisa terhadap hasil yang kita peroleh dari eh, penggunaan deskriptif statistik tadi. Ya, output yang dikeluarkan adalah dia mengeluarkan sebuah variabel baru dengan nama variabelnya Z tinggi atau Z score, nilai Z, tabel Z. Nah, cara membaca angka Z ini adalah dengan melihat tabel Z-nya. Tabel Z silakan dicari di internet ya. Nanti cara bacanya kayak tadi. Jadi hasil hitungannya itu berapa persen dari total yang mau kita ambil. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti ditulis di kolom Facebook ya, di kolom YouTube-nya saya itu di komentar silakan ditulis. Oke. Kemudian yang berikutnya kita coba lagi praktikum berikutnya itu adalah mengenai cross tab. Ya, tentang menggunakan cross tab ya. Kita coba lagi balik lagi ke sini. Kita lakukan ini tadi sudah. Oke, selanjutnya kita menggunakan praktikum berikutnya adalah nilai cross tab. Nah, analisis cross tab ini ya, kalau kita lihat di menunya, di sini kita bisa pilih analisis deskriptif ada cross tab. Cross tab. Oke, ini ya menunya ya. Oke, tinggal dipilih, klik. Nah, cross tab ini dipakai sebagai salah satu analisis untuk data yang berskala nominal atau kategorikal ya, untuk melihat uji ketergantungan. Jadi tergantung nggak? Misalkan contoh gini ya, misalkan tinggi badan, ya, tinggi badan, apakah dipengaruhi oleh gender, misalkan di situ. Ya, nah kita coba dengan data yang lain ya, silakan dicoba dibuka di modulnya. Nanti dicoba di modulnya itu ada data-data seperti ini. Oke, kita coba dulu buka datanya. Oke. Nah, ini datanya. Oke. Kita punya 25 data, pekerjaan, pendidikan, dan gender. Oke. Data pertama, misalkan contohnya karyawan, ya. Kemudian dia pendidikannya adalah akademi, kemudian
gendernya adalah pria. Ya. Nah, kita akan lihat apakah ada pengaruh misalkan pekerjaan ini terhadap pendidikan, pekerjaannya itu terhadap gender. Apakah ada pengaruh yang bisa kita lihat dari data yang sudah ada. Oke. Oke, silakan dimasukkan di datanya seperti tadi di pertemuan sebelumnya ya. Oke, silakan masukkan. Oke, oke. Nah, contoh data yang sudah saya masukkan itu adalah seperti ini ya. Saya coba buka. Oke, kalian tinggal nanti masukkan buat data baru. Oke. Nah, pekerjaan perhatikan ya, karena dia bertipenya adalah datanya ini adalah kata-kata ataupun dalam bentuk seperti ini, maka angka kata-kata ini harus kita buat simbol. Jadi misalkan di sini contohnya ya, makanya kita pakainya numerik. Di sini tetap pekerjaan, pendidikan dan gender ini kita buat pakai numerik. Kemudian desimalnya jangan lupa kita setting 0. Karena apa? Karena dia kan pilihan. Ya, misalkan karyawan itu 1, wira swasta 2, petani 3 misalkan di sini. Kemudian pendidikan juga sama, sarjana 1, misalkan SMA 1, akademi 2 dan sarjana 3. Pria dan wanita 1, pria, wanita 2. Nah, nanti silakan masukkan kalau sudah dibuat di sini, kita masukkan datanya. Ini contohnya ya. Kita lihat di sini. Saya punya data keempat ini adalah 3, berarti dia adalah wira swasta. Sorry, data keempat ya, petani. Kemudian dia pendidikannya adalah SMA. Kemudian jenis kelaminnya adalah perempuan atau wanita di sini. Ini contoh data. Ya, oke. Ini datanya udah kita masukkan di sini. Kemudian caranya menggunakan cross tab tadi untuk mengecek uji ketergantungan ya. Artinya tergantung nggak antara satu variabel dengan variabel lain. Kita bisa menggunakan analisis cross tab. Kita pilih analisis, kemudian deskriptif, kemudian kita pilih cross tab. Ya. Kemudian yang berikutnya kita pindahkan. Nah, di sini kan ada 3. Kita misalkan mau ngecek dulu yang pertama itu adalah apakah gender yang di sini sebagai barisnya, kemudian pekerjaan ada di sini. Oke, kita ingin lihat di sini, ya. Kita ingin menguji seperti itu. Kemudian di bagian berikutnya itu adalah di bagian statistik. Klik di sini ya. Kemudian kita pilih pakainya chi-square untuk mengujinya, ya, chi-square. Yang lain-lainnya mungkin sementara kita kosongkan dulu, continue. Ya, tidak kita klik. Kemudian yang berikutnya kita pindah ke cell, ya. Oke. Kita pilih adalah observed, ini jumlah yang kita amati ataupun yang kita harapkan datanya. Penjelasannya ada di modul ya, nanti silakan dibaca. Oke, kemudian yang lain-lainnya tidak perlu. Kita klik di sini. Kemudian yang berikutnya adalah kita pilih format. Oke, formatnya ascending ya. Oke, continue. Oke, kemudian ya kita pilih terus mana. Nah, ini ada di sini di bagian bawah ini. Ya, ya. Ini pilihannya. Kita nggak pakai dulu ya. Jadi nanti kalau di checklist dia akan menampilkan dalam bentuk grafik dan tabel di sini. Oke. Nah, perhatikan ya, kita nggak pakai dulu tabel pendidikan ini. Ya, sorry, variabel pendidikan ini. Ya, jadi kita nanti akan pakai untuk kasus yang lain nanti ya. Jadi kita ingin melihat dulu apakah pekerjaan-pekerjaan jenis-jenis pekerjaan dari 25 data tadi dipengaruhi oleh gender ataupun gender itu mempengaruhi jenis pekerjaan ya. Oke, kita klik OK. Nanti dia akan muncul. Oke, jadi SPSS itu kalau kita sebenarnya kalau datanya udah dimasukkan, tinggal klik. Nah, yang repot itu adalah menganalisa hasil angkanya itu seperti apa. Oke, sudah ya. Nah, ini saya copy dulu satu-satu. Oke, seperti tadi ya. Saya copy dulu satu-satu. Oke, nanti kalian kalau ada tugas ini tinggal di copy satu-satu ya. Ini copy satu-satu ke sini.
saya copy ya. Oke, ini saya copy. Oke, kemudian saya pindah lagi ke yang berikutnya. Oke, chi-square testnya ini. Nah, ini kita dapat 3 output ya. Oke. Nah, 3 output di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang data yang pertama. Output yang pertama, ini output pertama. Kolom yang ini, gender bintang pekerjaan ini, artinya kita akan membandingkan atau menguji ya, menguji antara ketergantungan antara variabel gender dengan pekerjaan. Apakah ada pengaruhnya? Di sini data valid, data missing, dan totalnya. Nah, jumlahnya adalah 25%, artinya 20% total 25 data semuanya masuk artinya 100%. Tidak ada data yang missing ataupun yang tidak kita gunakan di sini. Totalnya otomatis sama ya. Jadi kalau ada selisih nanti dia selisihnya berapa di sini munculnya di sini. Oke. Nah, ini tentang hasil output yang pertama ya. Jadi processing data ya, dia akan menghasilkan penjelasan deskriptif terkait tentang keberadaan datanya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah tentang cross tab ya, cross tabulation. Nah, cross tabulation antara gender dengan pekerjaan. Nah, di sini ya kita lihat di sini cross tab ini tabel silang ini dia menyatakan dari sisi gender ini, di sini sebelah sini adalah gendernya ya, di sini pria dan laki-laki dan perempuan, wanita ya, seperti ini. Sedangkan P di sini W. Sedangkan di sini ya, yang ada di sini adalah jenis-jenis pekerjaannya tadi. Ya. Satu bekerja sebagai apa tadi itu satu tuh. Karyawan ya, kemudian wira swasta, kemudian dia petani di sini. Nah, kita lihat satu bacanya artinya yang jenis kelaminnya pria atau laki-laki untuk yang bekerja sebagai karyawan itu ada 8 orang. Dua, yang bekerja sebagai petani itu ada 6 orang. Seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di sini misalkan pada baris 1 kolom 1 nih ada angka 8. Jadi 8 ini berarti ada 8 orang pria yang mempunyai pekerjaannya sebagai karyawan ya tadi. Oke, begitu juga untuk yang lain-lain ya. Jadi cara bacanya gitu. Jadi kalau saya bilang ini artinya apa nih? Nih. Ya, silakan ditulis di kolom komentar nanti ya. Silakan ditulis di kolom komentar. 7 ini artinya apa? Ya, 7 ini. Sama yang ini. Nah, ini. 13 ini. Ini artinya apa nih? 13 dan 7 ini artinya apa? Ya, silakan ditulis di kolom komentar di YouTube ya. Nanti yang saya upload di sini videonya, nanti silakan ditulis di situ. Oke. Kemudian kita cek lagi yang berikutnya adalah output yang chi-square-nya. Nah, output yang ketiga adalah chi-square-nya di sini. Kita lihat di sini. Oke. Nah, oke. Nah, chi-square ini ya dipakai untuk melihat uji ya, untuk menguji sejauh mana pengaruh antara dua variabel, dalam hal ini variabel jenis kelamin ataupun gender dengan variabel pekerjaannya seperti apa itu. Nah, sekarang kita lihat yang kita pakai itu nanti adalah angka ini yang kita pakai 7,7 ini dan ini nanti kita pakai. Ya, oke. Silakan dibuka di modulnya ya penjelasannya. Ya, penjelasannya di sini kita lihat dulu di sini. Oke. Nah, ini. Ya. Jadi kita bisa lihat yang pertama gitu ya. Jadi untuk mengamati ya, ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Jadi kita lihat di sini nilainya adalah 77 nih. Kita ambil angkanya 7,7 ini. Tapi sebelumnya kita buat dulu hipotesa dulu. Jadi
hipotesa itu dugaan awal kita. Jadi kita membuat dugaan awal. Dugaan awal itu disimbolkan dengan disimbolkan dengan H. Ada H0, H1, H2, H3 seperti itu. Nah, dalam hal ini kita pakai adalah H0, HO, H0 dan HI ya. Seperti itu. Ya, sebenarnya sih bebas sih sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa H0 dan HI atau H1 lah kita pakai di situ. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Eh, kita bikin dulu hipotesa dulu untuk kasus yang tadi itu. Artinya yang pertama hipotesa kita dugaan. Hipotesa itu dugaan. Tidak ada hubungan antara baris dan kolom. Artinya nggak ada hubungan antara pekerjaan konsumen dengan gendernya itu nggak ada hubungan sama sekali. Yang kedua, ada hubungannya di sini. Nah, ini saya tandahkan ya dengan warna merah, ada dan tidak ada. Oke. Ya, jadi dugaan pertama kita itu adalah tidak ada hubungan sama sekali. Terus kemudian yang kedua adalah kita tulis ada hubungannya. Oke, bahwa pekerjaan ini dipengaruhi oleh gender atau gender mempengaruhi pekerjaan itu. Kalau yang kedua itu enggak, kalau yang pertama itu enggak ada sama sekali. Nah, cara mengambil keputusannya gimana? Oke, yang kita ambil dari hasil tabel ini tadi, kita lihat ini ada nilai version chi square. Nah, ini nilai 77 ini. Syaratnya adalah gini, kalau nilai C square hitung tuh yang ini, yang ada dari SPSS. Ya, itu lebih kecil dari chi square tabel, maka H0 yang kita terima. H0 kita terima itu artinya kita mengambil H0. Berarti tidak ada hubungan. Tapi kalau sebaliknya nilai kita hitung ini lebih besar dari chi square tabel, maka H0 yang kita tolak, maka otomatis kita ngambil H1 atau HI. HI ini berarti ada hubungannya. Artinya baris dan kolom itu saling mempengaruhi. Oke. Nah, chi square hitung ini dapat kita lihat. Jadi chi square hitung itu kita ambil dari tabel. Nah, ini 7,702 ini. Ya, ini angkanya. Nah, untuk chi square tabel dapat kita lihat pada tabel uji statistik untuk chi square. Nanti saya tunjukkan lah ya tabel chi square-nya ya. Seperti itu. Tapi untuk kasus ini ya, kita dapat nilai chi square-nya itu chi square hitung itu adalah chi square hitung itu 5,9915. Ya. Jadi kalian bisa cari nanti chi square tabel ya. Cari aja di chi square tabel. Nah, ini kan tinggal enter ya. Oke, di sini banyak nih. Nah, mau pilih yang mana nih? Mau pakai yang ini? Ya. Oke, ya, misalkan pakai ini kita. Oke, munculkan di sini. Kita ambil tadi contohnya kasusnya di sini adalah 95% ya, 5% dengan DF-nya 2. Ya, kita ambil 5% dengan DF-nya. 5% DF-nya berapa tadi tuh? Sorry. DF-nya gini saya kecilin, aduh. DF-nya kita ambil 2. Nih, DF-nya 2. Oke. 5%. Just. Oke, 5%. Nih, ya, nih. Nih, 5,991. Ini 5%. Ya, ini 25%. Ya, sorry, 0,25 ini 2,5%. Terus sampai sini ya, 0,5%. Nah, ini yang kita ambil 5% ini. Ya, 5,991. Nah, ini yang kita sebut sebagai chi square tabel. Ya, balik lagi ke sini ya. Oke, chi square tabel. Nah, kita bandingkan. Kalau kita dapat chi square tabelnya ini 7,702, sedangkan chi square tabel yang kita hitung dari tabel itu adalah 5,9915, maka lebih besar. Lihat di sini lebih besar. Oke, masuknya ke sini. Maka H0 ditolak. Artinya H0 karena H0-nya ditolak, maka yang kita ambil adalah HI atau H1. Artinya ada hubungan antara baris dan kolom atau antara pekerjaan konsumen dengan gender itu ada pengaruh di situ, ada hubungannya. Seperti itu. Ya.
Nah, ini cara pertama untuk melihat uji ketergantungan dari penggunaan chi-square tadi. Oke. Kemudian cara kedua, hasilnya sih sebenarnya sama. Cara kedua ini yang diambil adalah ini, nilai ini. Namanya asymptot sigma, nilai dua sisi. Ya, kita ambil ini dua side ini. Ya. Nah, untuk nilai ini kita ambilnya pakai menggunakan probabilitas. Nilai probabilitas tadi kan 5% ya. 5% itu 0,05. Syaratnya adalah apa? Kalau nilainya ini lebih besar dari 0,05, maka dia diterima hak nolnya. Ya, kalau di atas ini. Jadi jika nilainya di atas 0,05, maka kita ambil. Tapi kalau enggak, sebaliknya. Nah, kasusnya di sini 0,21 ini ternyata 0,021 ini ternyata lebih kecil kan? Maka hak nolnya kita tolak. Tuh, ya. Artinya ada antara baris dan kolom itu ada hubungannya. Atau pekerjaan konsumen dengan gender konsumen itu ada hubungannya. Ya, seperti itu. Jadi, cara pertama dengan cara kedua ini itu sama ya hasilnya. Jadi kita bisa pilih, kalian mau pilih mana, mau pakai chi-square ini atau pakai ini. Ya, seperti itu nilainya nantinya. Oke, nah dari situ kita bisa simpulkan di sini. Nah, ini yang penting nih, yang jauh lebih penting. Jadi dari kedua analisis itu, hak nol ditolak atau ada hubungan antara pekerjaan seseorang konsumen dengan gender konsumen tersebut. Dengan kata lain, dapat kita katakan bahwa kebanyakan pria itu berprofesi sebagai karyawan, sedangkan kebanyakan wanita tidak banyak yang berprofesi sebagai karyawan. Mungkin banyaknya adalah wira swasta. Nah, kita cek di sini di tabel ini tadi. Di tabel ini, kita lihat di sini bahwa laki-laki itu lebih banyak bekerja sebagai karyawan, sedangkan perempuan lebih banyak dominan di bagian di sini 6 ini. Ya, wira swasta. Seperti itu ya. Oke, itu contoh analisisnya menggunakan chi-square. Oke, nah yang berikutnya adalah ini tugas kalian. Oke, silakan nanti dikerjakan seperti tadi, ditulis rekomendasinya, cara pembacaannya, hasilnya di print out di Word, ya di PDF kan nanti diupload di MyCIC ya. Jadi tugas Anda itu adalah mencari hubungan antara variabel pekerjaan dengan tingkat pendidikan. Ada nggak pendidikan itu mempengaruhi pekerjaan? Ya, nanti masukkan ke dalam SPSS datanya, lakukan simpan datanya, terus buatlah analisis dalam file Word, ya. Kemudian nanti diupload ya jawabannya itu di MyCIC, ya. Oke, ada pertanyaan nanti silakan ditulis di kolom komentar ya di YouTube-nya. Silakan kalian menulis apa mengerjakan latihannya ini. Ini saya hapus dulu ininya. File Word, lalu jawaban diupload di MyCC. Oke, sampai sini cukup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Materi kita hari ini silakan nanti dicoba tugasnya, kemudian dikerjakan dan dikumpulkan. Demikian dari saya, pertemuan kita hari ini cukup sampai sini. Terima kasih. Sampai sini silakan mencoba. Terima kasih.